Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munajiroh dengan NPM 204110004 dari Prodi Matematika semester 1 Latansa Masyiro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Keraton Kaibon, Keraton Surosoan, Masjid Agung Banten, dan Benteng Spelwijck. Yang pertama adalah Keraton Kaibon. Keraton Kaibon berada di kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang. Keraton ini adalah salah satu bangunan yang masih tersisa. Keraton Kaibon terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen. Keraton ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya Provinsi Banten yang menyimpan cerita kerajaan-kerajaan Banten Lama. Keraton Kaibon dibangun pada tahun 1815. Keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosoan. Berbeda dengan Keraton Surosoan yang mana menjadi pusat pemerintahan. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syarifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti dan sifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang terletak berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang, yang mana gerbang itu memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari satu malam yang dilakukan oleh umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga sebagai sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang terdapat pintu paduraksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri, dibangun dengan menjorok ke tanah. Kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan tersebut. Lubang tersebut dahulu dapat diisi air untuk memberi efek sejuk pada isi dalam ruangan. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khotib. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Syarifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Bahkan, utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal. Kemudian dikembalikan kepada Jenderal Daendels. Marah besar, Jenderal VOC tersebut menghancurkan keraton Kaibon hingga meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini, puing reruntuhan Keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten Lama, walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di Provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Yang kedua yaitu Keraton Surosoan. Keraton Surosoan adalah sebuah keraton di Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada pemerintahan Maulana Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Selanjutnya pada masa penguasa Banten berikutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan bahkan konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas Chardel, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam yang bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Surosoan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion. Bastion adalah sudut benteng yang berbentuk intan di 4 sudut bangunannya.
sehingga pada masa jayanya Banten juga disebut dengan Kota Intan. Saat ini bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh, hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdena persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Yang ketiga adalah Benteng Spelwijk, benteng penghormatan untuk Jenderal Hindia Belanda. Benteng Spelwijk berada di Kampung Pamarincan, Serang, Banten, menjadi puing yang tersisa dari bangunan megah abad ke-17 ini, terbuat dari campuran batu, pasir, dan kapur. Benteng Spelwijk dibangun untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Agung Tirtayasa. Ketakutan ini beralasan karena saat itu Banten Lama masih menjadi kota pelabuhan besar dan diperebutkan oleh Belanda dan masyarakat Banten. Pada masa jayanya, Benteng Spelwijk yang memiliki ketinggian 3 meter ini dibangun oleh Hendrik Lucas Jun Chardel pada tahun 1681 sampai dengan 1684, yaitu pada masa Sultan Abu Nas Abdul Qohar. Sedangkan nama Spelwijk digunakan untuk menghormati gubernur Hindia Belanda yang saat itu masih berkuasa, yaitu Cornelis Jansen Spilman. Bagian tepi benteng Spelwijk dikelilingi parit dengan luas mencapai 10 meter, sedangkan bentuk bangunan menyerupai segi empat dengan tiap sisinya dibangun ruang inti atau menara pengintai. Ruang intip yang masih tersisa dapat dinaiki adalah di bagian utara. Dari ruangan ini terlihat lautan dan Banten Lama dari atas. Walaupun kondisinya saat ini telah datar dan hanya sedikit sisa runtuhan yang dapat dilihat, namun benteng Spelwijk masih menyisakan ruang bawah tanah atau bunker yang dihubungkan dengan lorong di bagian barat. Konon, benteng Spelwijk tidak menggunakan tenaga pribumi untuk pembangunannya, namun masyarakat Tionghoa dipekerjakan dengan upah yang sangat rendah untuk membangun benteng Spelwijk. Bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke benteng Spelwijk tidak hanya melihat sejarah dan kejayaan masa lampau, namun pengunjung juga dapat berkunjung ke Vihara Avalokitesvara. Vihara ini merupakan yang tertua dan letaknya berada di tepat depan benteng Spelwijk. Benteng Spelwijk diduga mempunyai dua fungsi, yakni sebagai pertahanan dan pemukiman. Benteng tersebut juga menjadi tempat mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten dan juga sebagai tempat berlindung atau bermukim bagi orang-orang Belanda. Benteng ini semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya memonopoli perdagangan merica yang berasal dari Lampung Selatan, untuk kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang asing yang berasal dari Cina, Malaysia, Arab, India, dan Vietnam. Benteng Spelwijk dilengkapi dengan 4 bastion, jendela meriam, ruang jaga, basement untuk gudang atau logistik, dan tambatan perahu. Benteng ini dilengkapi parit keliling yang berfungsi sebagai pertahanan luar benteng dengan ketebalan antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Di benteng ini terdapat bastion dan sebuah menara pengintai. Di bawah bastion terdapat ruangan tempat museum disimpan. Pembagian ruangan utama di dalam benteng adalah kamar penyimpanan senjata, rumah komandan, kantor administrasi, dan gereja yang semuanya tinggal reruntuhan dan pondasinya saja. Di areal benteng, tepatnya di sisi luar sebelah selatan terdapat pemakaman orang asing yang disebut Kerkhof. Yang terakhir adalah Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati, meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, didirikan pada kisaran tahun 1560 sampai dengan 1570, nampak masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Seperti juga masjid-masjid lainnya, bangunan induk masjid berdena segi empat. Atapnya merupakan atap bersusun 5 dengan bagian kiri dan kanannya terdapat masing-masing serambi. Agaknya serambi kiri yang merupakan bagian utara dari masjid terdapat makam-makam dari beberapa Sultan Banten dan keluarganya, di antaranya makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasr Abdul Qohar. Sedangkan di dalam serambi kanan yang terletak di selatan terdapat pula makam-makam Sultan Maulana Muhammad,
Sultan Zainul Abidin, dan lain-lainnya. Pada bagian tangga, pada masjid itu memiliki model menyerupai goa yang menurut sejarah pembangunannya dilakukan atas bantuan seorang arsitektur asal Mongolia bernama Cek Bancut. Pada sisi timur dari masjid tersebut terdapat menara yang berdiri dengan ketinggian kurang lebih 30 meter dengan diameter bagian pangkalnya kurang lebih 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, juga sebagai tempat untuk melihat atau mengawasi perairan laut. Konon katanya, menara ini dibangun semasa kekuasaan Sultan Haji pada tahun 1620 oleh seorang arsitek Belanda, Hendrik Lucason Chardel. Pada waktu itu, Chardel memang membelot ke pihak Banten dan kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna. Di bagian dalam menara tersebut terdapat sebuah tangga untuk menuju bagian atasnya. Tangga tersebut melingkari menara pada bagian tepi dalamnya dengan lorong sempit yang hanya cukup dilewati oleh satu orang saja. Bahkan bila Anda memiliki ukuran tubuh yang gemuk atau besar, bisa dipastikan tidak akan bisa melewatinya. Dari bagian atas menara ini, kita dapat melihat pemandangan di sekitar masjid termasuk lautan lepas dengan perahu-perahu nelayannya. Jarak antara menara ini dengan pantai tidaklah jauh, yakni kurang lebih 1,5 km, sehingga cukup jelas untuk memantau kesibukan di perairan Laut Banten. Bagian selatan dari Masjid Agung Bangun terdapat bangunan yang dinamakan Tiamah. Bentuknya berupa segi empat panjang dan bertingkat. Bangunan ini mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno dan menurut sejarah didesain pula oleh Lucason Chardel. Dahulu bangunan ini dipergunakan diskusi tentang soal-soal keagamaan. Kesultanan Banten memang menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan. Dalam hal ini, Islam menjadi alat legitimasi atas kekuasaan penguasa, serta menjadi simbol identitas. Meskipun Islam mendominasi kehidupan politik dan kebudayaan di Kesultanan Banten, namun tidak menutup kemungkinan agama lain menjalankan ritualnya di sana. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan kelenteng yang merupakan pusat peribadahan etnis Cina pada masa tersebut. Masjid Agung Banten memang syarat dengan nuansa keagamaan Islam yang telah terpadu dengan budaya Barat dan Cina pada arsitektur bangunannya. Dengan adanya makam-makam kuno Kesultanan Banten, nampaknya semakin menjadikan masjid ini ramai dikunjungi untuk wisata ziarah, terutama di hari-hari libur maupun di hari-hari. Nah, itulah tentang sejarah keempat bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Serang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.